Ibu Yus sekeluarga selalu selalu saja yang telah hormati hadirin para undangan, para rawuh, bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sampai detik ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bagi awal kula matur, monggo sekarang kita mengucapkan syukur lan tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalimatillah alhamdulillahirabbil alamin. Monggo ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kerana tansah dengan rahmat dan hidayah Allah sedaya kita saged rawuh kempal sedaya ingkang bidhadal majelis yaitu merawuhi napa diaturi Ibu Yus keluarga untuk doa bersama 2 tahun atau tidak doa kematian almarhum Bapak Yusuf Diago yang tepat meninggalnya kalau nggak salah 22 Agustus 2022. Alhamdulillah kita sakit kembali pada malam hari ini dalam keadaan kesehatan wabah dari Ramadan amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena as-sehatu babun min kulli nikmat, karena sehat adalah pintu dari segala nikmat. Ya, mudah-mudahan dengan kenikmatan dan kesehatan ini mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang dicoba sakit ya, mudah-mudahan itu sebagai penghapusan dosa dan mudah-mudahan sebagai pengangkat derajat kepada baik di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu, yang kula hormati, paling lambat bapak mungkin ada yang terlambat, sebelum pembacaan Yasin dan terakhir, monggo kita sareng-sareng maos salawat turun salawat 5 salawat mawon ya. 1 salawat dibaca 1 kali. Seperti yang sering saya sampaikan, faedah atau fadilahnya salawat sangat besar sekali. Jadi kula dunya mutakan datang di pulau Jambak memutakan yang bersama dengan sedaya yang satu sebagai syafaat. Syafaat itu seperti kain Pak. Jadi kita kalau agak kain agak bolong-bolong sedikit kita tambal. Kalau kita nggak pernah bersolawat kita nggak punya. Nah, makanya kita diajarkan sebelum tidur kita baca Bismillah, Al-Ikhlas, An-Nas, ayat kursi. Kita diajarkan untuk banyak baca sholawat. Sholawat apapun minimal sholawat Muhammad itu barokah. Belum tentu Ustaz Kiai juga istiqomah melakukan itu, karomahnya sangat luar biasa. Insya Allah. Dan sekelit-kelit orang apabila mendengar nama Nabi Muhammad SAW, nah kita menjawab itu sekelit-kelit orang. Minimal kalau muslim. Jadi doa, satu doa akan digantung Allah kalau nggak dalam doa itu dibarengi dengan menyebut nama agung Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jangan sampai suatu majelis atau pertemuan apabila tidak dihadiri dengan sholawat, itu akan bau nambung, itu akan baunya tidak enak. Manis sholawat Nabi Muhammad dikaitnya tidak apa-apa, itu bagus karena sholawat itu sangat luar biasa. Allah tidak sholat, malaikat tidak ikut tadi bersolat. Inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kita sholawat 1 kali, minta 10 kali, kita 10 kali, 100 kali, kita 100 kali, dibalas 1000 kali. Dan hebatnya lagi, ketika kita berdoa, kita bersolawat, walaupun nggak ikhlas, amal lain-lainnya tidak akan diterima, tapi itu sholawat pasti diterima oleh Allah. Karena apa? Jadi barokahnya sholawat luar biasa. Makanya kita banyak-banyak sholat tapi selamat di dunia dan akhirat. Makanya ketika kita punya kesehatan, kita memanfaatkan benar-benar untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat keimanan dan ketakwaan di zaman akhir hari. An-nasu yang itu ala ma'asu. Jadi orang akan meninggal, orang akan mati sesuai kebiasaannya. Saya ulangi ya. Jadi orang meninggal atau mati sesuai kebiasaannya. Makanya kita harus hati-hati. Kalau kita punya kebiasaan yang buruk, kita hati-hati. Sangat hati-hati. Ya. Kadang kita ajaluhum wa yastaqdimun saatnya wa yastaqdimun. Ketika ajal itu akan menjemput, tidak akan bisa mundur sesaat pun, sedetik pun. Jadi makanya
kita diajarkan, sering saya sampaikan juga, saya ingin diri sendiri, orang cerdas adalah aksiron hidup mau orang banyak mengingat mati. Termasuk kita sering ke rumah sakit, kita sakit, kita menghadir kayak gini tak dia atau dan lain sebagainya, itu termasuk salah satu banyak mengingat mati. Biar hidup kita terkontrol, ya. Jadi hidup kita terkontrol, insya Allah kita akan berpikir. Karena apa? Yang dinilai adalah akhir dari kematian itu. Jadi usul khotimah, ya. Jadinya kalau kita mungkin saya akan bicara 2-3 menit lagi ya, karena ini sangat penting. Karena kita juga jarang kumpul, jarang di majelis-majelis seperti ini, kita manfaatkan benar-benar. Karena apa? Kewajiban menyampaikan kebaikan, kewajiban menyampaikan dakwah tidak hanya tugas ustaz kiai, tapi tugas kita semua. Kita nggak harus menunggu orang jadi orang baik dulu, nggak harus menjadi ustaz dulu, nggak harus menjadi sempurna dulu, nggak ada orang sempurna. Jadi kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk saling menyampaikan kebaikan. Ya, karena apa? Memang absolut nasi ilallah. Jadi sebaik-baik manusia orang yang menyuruh ke jalan Allah. Jadi ini menyuruh ke jalan Allah. Ketika itu tidak ada, sudah dunia ini pasti akan kiamat. Akhirnya saya kembali ke tema kematian. Kalau kita banyak-banyak ingat mati, kita akan ingat kuburan, Pak. Kadang saya melihat kuburan itu gimana ya? Kadang kalau kita di kamar, mati ya dalam lampu ya. Kita bayangkan, kita di dalam kuburan 1 kali 2 meter. Berbantalkan tanah, sendirian, gelap gulita. Kalau kita nonton, itu kita nangis, Pak. Itu benar ya? Karena apa? Kita meninggal atau mati, itu sakitnya ada yang mengatakan seperti 300 bacok badan. Ada yang katanya, duri. Kain ditaruh dulu, ditarik. Tapi untuk yang beriman seperti kita mencabut satu butir